Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Darianto dengan NIM D11.124.1069. Saya dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumbu kristal dan sudut kristal. Sumbu kristal itu garis imajiner yang melewati pusat suatu kristal dan digunakan sebagai referensi dalam menentukan bentuk serta struktur kristal. Sumbu kristal dinyatakan dengan 2, 3, sampai 4 sumbu yang saling berpotongan pada titik pusat kristal. Terdapat 7 sistem kristal. Yang pertama itu ada isometrik. Isometrik ini struktur yang memiliki 3 sumbu dengan panjang yang sama dan sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Yang kedua itu ada tetragonal. Tetragonal ini juga sama seperti isometrik, memiliki 3 sumbu, tetapi ada 1 sumbu yang memiliki panjang yang berbeda. Yang ketiga itu ada ortorombik. Semua sumbunya itu panjangnya berbeda, tapi saling tegak lurus. Yang keempat itu ada heksagonal. Heksagonal ini struktur kristal yang memiliki 4 sumbu. 3 sumbunya sejajar dan sama panjang, dan sudut juga yang sama, yaitu 120 derajat. Serta 1 sumbu tegak lurus terhadap ketiganya. Yang ketiga itu ada trigonal. Trigonal itu kristal yang memiliki 3 sumbu sama panjang, tetapi sudutnya tidak 90 derajat. Yang keenam itu ada monoklin. Monoklin ini 2 sumbunya saling tegak lurus, tetapi sumbu ketiganya membentuk sudut bukan 90 derajat. Yang ketujuh ada triklin. Triklin ini semua sumbunya panjang, semua sumbunya ini berbeda, terus tidak ada yang tegak lurus. Yang kedua itu ada sudut kristal. Sudut kristal itu sudut yang dibentuk oleh perpotongan antar bidang-bidang kristal. Sumbu kristal ini penting dalam menentukan sistem kristal suatu mineral. Sudut kristal ditentukan oleh, yang pertama itu sudut antar sumbu kristal yang bervariasi tergantung sistem kristalnya. Yang kedua itu sudut antar bidang kristal yang menjadi ciri khas mineral tertentu. Sumbu kristal dan sudut kristal ini sama-sama membantu dalam mengklasifikasikan mineral serta memahami struktur kristalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir dengan NIM D11241064. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kristal. Nah, sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk kristal, kita perlu tahu apa itu bentuk kristal. Jadi, bentuk kristal ditentukan dari susunan kimia unsur yang menyusun internal kristal. Susunan internal kristal menentukan susunan eksternalnya, atau susunan eksternal kristal mencerminkan susunan internalnya. Nah, bentuk kristal dapat berupa ikatan tunggal, ganda, atau dihedral, tetrahedral, prismatik, terus rombis, ada piramid, trapezoid, dan kubik. Jadi di antara bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Pertama ada kubik, yaitu bentuk kristal yang memiliki 6 sisi dengan luasan yang sama. Sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C. Contoh mineralnya itu adalah pirit, galena, analsim, dan halit atau garam. Yang kedua itu ada prismatik, yaitu bentuk mineral seperti prisma, memiliki 4
6 atau 8 sisi dengan luasan masing-masing sisi tidak sama. Seperti contoh mineralnya ada pyroxene, plagioklas, dan anorthoklas. Ya, seperti itu. Terus ada geode. Geode ini bentuk kristalnya yang tersusun atas beberapa lapisan konsentris yang berwarna-warni yang melingkupi mineral prismatik dan mineral prismatik. Piramida yang tersusun secara radial berpusat pada bagian tengah yang kosong. Seperti contoh mineralnya itu ada ametis. Warna ametis dibentuk oleh iradiasi unsur besi trivalen atau Fe3+ pada gel silika dengan jari-jari ionik yang besar. Beberapa geode ametis sering juga terisi oleh pertumbuhan mineral kuarsa seperti Fe, membentuk perlapisan konsentris kuarsa bening dan kalsedon warna merah kecoklatan. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari bentuk kristal tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabika, perkenalkan, nama saya Nur Haira dengan akronim 83. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks Miller. Dimulai dari pertama pengertiannya, yaitu indeks Miller adalah sistem notasi yang digunakan dalam kristalografi untuk menentukan orientasi dan posisi bidang kristal dalam struktur kristal. Sistem ini dinamai setelah ilmuwan Inggris William Hallowes Miller. Indeks Miller ditandai dengan 3 angka yang biasanya ditulis dalam tanda kurung seperti H, K, dan L. Yang kedua itu cara menentukan indeks Miller. Yang pertama itu identifikasi bidang. Identifikasi bidang yang ingin Anda tentukan indeksnya. Bidang ini adalah bagian dari kisi kristal yang memisahkan dua area berbeda. Yang kedua itu tentukan interseksi sumbu. Lihat di mana bidang tersebut memotong sumbu koordinat, misalnya X, Y, dan Z. Catat posisi interseksi ini dalam bentuk pecahan. Yang ketiga itu ambil inverse. Ambil inverse dari setiap pecahan jika bidang tidak memotong sumbu. Tulis tak terdefinisi untuk sumbu tersebut. Yang keempat itu kalikan dengan bilangan bulat. Kalikan hasil inverse tersebut dengan bilangan bulat terkecil yang membuat semua angka bulat. Yang kelima itu atau yang terakhir, tuliskan indeks. Tulis hasilnya dalam format dalam kurung H, K, dan L. Contohnya yaitu misalkan sebuah bidang memotong sumbu X di 1, sumbu Y di 1/2, dan titik memotong sumbu Z. Terus kegunaannya. Indeks Miller digunakan untuk yang pertama itu menggambarkan orientasi kristal dalam difraksi sinar X. Yang kedua itu menganalisis sifat fisik dan kimia material. Yang ketiga itu memudahkan komunikasi antara ilmuwan mengenai struktur kristal. Dalam pemahaman mengenai indeks Miller, kita dapat lebih baik memahami dan mendeskripsikan struktur kristal dalam ilmu material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeka,
izin memperkenalkan diri. Nama saya Aurel Lulufiani dengan NIM D112411007. Kelompok 9, Praktikum Kristalografi dan Mineralogi. Saya dari Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, jadi tujuan dari video kali ini yaitu yang pertama sebagai tugas dari Gagal Respon Praktikum Kristalografi dan Mineralogi acara 1 Kristalografi. Terus yang kedua itu untuk memperdalam pemahaman saya mengenai sistem kristal, dan yang ketiga supaya dapat dijadikan referensi atau supaya bermanfaat bagi yang menyaksikan. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem kristal dan cara menentukan sistem kristal itu sendiri dari suatu peraga. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kenapa sih sebenarnya kita harus mempelajari suatu sistem kristal itu sendiri. Jadi sistem kristal itu mempunyai hubungan erat dengan mineral atau berkaitan erat dengan mineral, yang dimana mineral itu suatu padatan homogen yang terbentuk alami di permukaan bumi yang memiliki komposisi kimia tertentu, tersusun dari atom-atom yang terkonfigurasi dengan baik dan umumnya terbentuk dari proses-proses anorganik. Nah, kembali lagi ke sistem kristal. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena ketika kita menambang suatu cadangan mineral atau reserve dalam bentuk bongkahan, nah di situ terdapat mineral yang ekonomis dan juga geng atau yang tidak ekonomis. Nah, disitulah peran dari sistem kristal itu untuk membedakan suatu mineral atau menentukan suatu mineral. Seperti yang telah dipelajari, salah satu sifat fisik mineral itu dapat dilihat dari sistem kristalnya. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai urgensinya, yang intinya itu sistem kristal itu merupakan salah satu dari hal yang dapat membedakan antara mineral. Nah, kemudian yaitu sistem kristal itu sendiri. Jadi sistem kristal itu merupakan cara membedakan atau mengklasifikasikan suatu bentuk kristal berdasarkan geometri sel unitnya atau berdasarkan letak atom yang tersusun. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan mengamati dan mendeskripsikan suatu bentuk sistem kristal atau peraga, kemudian menentukan sistem kristalnya serta mineral yang termasuk atau mineral yang mempunyai sistem kristal tersebut. Nah, jadi kita membutuhkan tiga peraga, kemudian busur derajat dan penggaris. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu panjang dari setiap sumbu dari peraga ini, di mana terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A itu yang ini, B yang ini, dan C itu yang vertikal atau tingginya. Nah, kita ukur sumbu A-nya. Sumbu A-nya itu ada 5 cm. Kemudian sumbu B juga memiliki 5 cm, panjang 5 cm, dan sumbu C 5 cm. Nah, jadi sumbu-sumbu pada peraga ini masing-masing memiliki panjang 5 cm. Nah, kemudian mengukur sudutnya. Nah, pada sistem kristal ini kita lihat terdapat 3 sumbu. Nah, jadi terdapat 3 sudut juga. Yang pertama itu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Jadi sudut alfa itu sudut yang terbentuk antara sumbu A dan
sumbu C, kemudian sudut beta itu sudut yang terbentuk antara sumbu B dan sumbu C, dan kemudian yang terakhir yaitu sumbu gamma itu sudut yang terbentuk antara sumbu A dan B. Pertama kita ukur dulu, kita lihat dan ukur sumbu alfanya dulu, yaitu antara sudut alfanya antara sumbu A dan C. Kita lihat sumbu A nya itu berada di posisi horizontal. Nah, kemudian sumbu C nya itu vertikal. Nah, otomatis memiliki sudut yang tegak lurus atau saling berpotongan. Jadi sebenarnya untuk peraga ini kita tidak perlu menggunakan busur, langsung kita langsung kita lihat sumbu A-nya itu berada di posisi horizontal dan sumbu C-nya itu vertikal, jadi otomatis tegak lurus. Begitu juga sumbu C yang sama kedudukannya dengan sumbu A, jadi memiliki sudut yang sama juga, yaitu 90 derajat tegak lurus. Nah, kemudian kita melihat sudut gammanya, itu sudut yang terbentuk antara sumbu A dan B. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Jadi kita lihat di sini ada sumbu A dan di sini sumbu B. Kita ukur menggunakan busur. Kita sejajarkan dan kita lihat sudutnya. Nah, dan di sini menunjukkan 90 derajat. Nah, jadi setelah pengukuran ini kita mendapatkan data bahwa sumbu A, B, dan C-nya memiliki panjang yang sama, yaitu 5 cm, dan juga memiliki sudut alfa, beta, dan gamma, yaitu 90 derajat. Nah, jadi bisa kita mengatakan bahwa bisa kita klaim bahwa peraga ini merupakan sistem kristal isometri, karena sistem kristal isometri itu sistem kristal yang memiliki sumbu-sumbu dengan panjang yang sama dan juga besar sudut yang sama. Nah, adapun mineral yang termasuk dari sistem kristal ini yaitu seperti emas dan juga pirit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersan Kelvin dengan NIM D11241052. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kristalografi. Nah, manfaat kristografi yang pertama itu kita bisa mengetahui apa itu mineral dan bagaimana cara kita mengklasifikasikan mineral berdasarkan sudut kristal, sumbu, dan sistem kristalnya. Yang kedua, dengan manfaat kristalografi kita bisa membedakan mineral dan yang mana bukan mineral. Ketiga, dengan mempelajari kristalografi kita juga bisa mengolah dan mengklasifikasikan mineral atau kristal, yang sehingga kita bisa membuat atau merubah suatu bahan yang kita gali. Dan yang keempat, dengan mempelajari kristalografi kita bisa menentukan struktur atom yang digunakan dalam struktur atom yang didapat dari kristal tersebut. Dengan kita mengetahui struktur atom itu, kita bisa kemudian mengubahnya, dan ini lebih keberlangsungan masa depan sains dan teknologi. Baik, sekian dari yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.